Nah, bagaimana kalau kita mau mengubah pecahan desimal menjadi pecahan persen atau sebaliknya? Bisa, caranya kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Contoh misalkan kita mau mengubah 0,5 ya, mau kita ubah menjadi persen. Caranya kita ubah menjadi pecahan biasa dulu. Ini 5 ya, 5 per 10. Nah, setelah menjadi pecahan biasa, kita akan mudah mengubahnya menjadi persen. Masih ingat ya, persen sama dengan per 100. 10 menjadi per 100 dikali 10. Ini juga dikali 10. Nah, 50%. 0,5 itu sama dengan 50%. Jadi yang menjadi jembatan adalah kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Sebaliknya, misalkan kita mau mengubah 25%, mau kita ubah menjadi pecahan desimal, sama 25% kita ubah jadi pecahan biasa, jadi 25 per 100. Setelah jadi, kita ubah menjadi pecahan desimal kan. Nah, 25 karena di belakang koma 2 angka jadi 0,25. Jadi 25% sama dengan 0,25. Saling berhubungan. Ya. Nah, mudah ya teman-teman ya. Nah, kemudian catatan penting adalah ketika persen nggak sampai 100%, itu nilainya kurang dari 1. Bilangan desimal kok masih 0, berarti nilainya kurang dari 1. Pecahan biasa, kalau penyebutnya masih lebih besar dari pembilang atau yang bagian bawah lebih besar dari atas, pasti nilainya kurang dari 1. Ya. Ini akan bermanfaat ketika kita akan mengurutkan pecahan. Misalkan urutkan pecahan berikut. Kita akan mencoba mengurutkan pecahan. Misalkan ada pecahan 0,4, 25%, 3/5, 7/8. Misalkan seperti ini. Nah, ini tambahi misalkan 1/7/8. Kita urutkan pecahan-pecahan berikut dari yang terbesar misalkan ya. Dari yang terbesar. Nah, ingat, kalau bilangan desimal masih 0, berarti kurang dari 1%, ya, belum mencapai 100%, berarti kurang dari 1. Pecahan biasa kok penyebutnya ini 5 ya, penyebutnya lebih besar daripada pembilang, maka kurang dari 1. Kalau pecahan campuran jelas dia nilainya lebih dari 1. Ini 1/8. Dari yang terbesar berarti ini paling besar. Nah, kita jaga dulu, ini urutan nomor 1 yang paling besar. Sekarang kita lanjutkan. Ini kita ubah menjadi sama dulu. Boleh menjadi pecahan desimal, boleh persen, boleh menjadi pecahan biasa. Teman-teman bebas milih. Misalkan kita ubah menjadi pecahan biasa. Dari 0,4 dulu. Kita ubah menjadi pecahan biasa jadi berapa? 4/10. Kita sederhanakan menjadi 2/5. Yang 25%. Jadi 25/100. Kita sederhanakan. Dibagi 5 dapat 5, dibagi 5 dapat 20. Nah, sekarang sudah menjadi pecahan biasa semua. Namun penyebutnya belum sama, kita samakan dulu ya. Jadi ada 3/5, 2/5, dan 5/20. Ini kita ubah menjadi per 20 semua ya. Kita cari KPK-nya yang paling, nih 20. 5 menjadi 20. Ini artinya dikali 4. Berarti atas juga dikali 4. Dikali 4 12. Jadi 3/5 sama dengan 12/20. Sekarang yang ini
Ini sama jadi 20. Sama juga dikali 4. Ini 2 juga dikali 4 jadi 8. 2 per 5 sama dengan 8 per 20. Ini tetap karena sama. Dari sini bisa kita lihat yang paling besar adalah yang ini. Nah, baru yang ini dan ini. Jadi urutan yang paling besar adalah tadi jawabannya ya. Jadi urutannya yang paling besar tadi ini kan 1, 7 per 8. Kemudian yang mana yang ini 12 per 20. 12 per 20 itu mana? 12 per 20 itu sama dengan ini 3 per 5 ya. Tuh 3 per 5. 3 per 5. Kemudian 8 per 20. 8 per 20 itu ini 2 per 5. 2 per 5 itu berapa? 0,4. Jadi 0,4. Kemudian yang terakhir sisanya yaitu 25%. Nah ya, ini kalau mengurutkan pecahan. Ustadz kasih contoh satu lagi ya, silakan dipahami dulu sejenak. Nah, Ustadz kasih contoh lagi. Sekarang misalkan urutkan pecahan dari yang terkecil. Sekarang dibalik yang terkecil. Nah, ada pecahan berapa? Misalkan 2 per 5, 0,6, 30%, 4,3. Ingat, kurang dari satu, lebih dari satu. Berarti ini, karena yang lain kurang dari satu, ini lebih dari satu. Ini yang paling besar. Karena dari yang terkecil berarti ini nanti urutan terakhir, urutan keempat. Sekarang kita cari ini. Kalau tadi kita mencoba mencari, kita ubah menjadi pecahan biasa semua. Ini boleh kita ubah menjadi desimal misalkan, ya. 2 per 5 kita jadikan desimal. Berarti ini per 10, ini jadi 4 karena dikali 2, jadi 0,4. 0,6 tetap 30% sama dengan 30 per 100, atau bisa menjadi 0,30 atau 0,3. Nah, jadi udah ketemu nih, ada 0,6, 0,4, 0,3. Berarti kalau kita urutan yang paling kecil, jadi urutannya yang paling kecil yang mana? Ini 0,3. 0,3 itu berapa? Oh, 30%. Berarti 30% dulu. Kemudian mana? 0,4. 0,4 itu berapa? 2 per 5. 2 per 5. Kemudian 0,6. Tetap 0,6. Dan yang terakhir adalah 4,3. Nah, ya. Ini kita mengurutkan pecahan. Walaupun bentuknya berbeda-beda, kita samakan dulu. Setelah kita samakan enak. Kita jadi tahu mana yang besar, mana yang kecil. Kemudian jika ada operasi penjumlahan atau pengurangan pecahan-pecahan tersebut, bentuknya beda-beda. Prinsipnya sama, kita samakan dulu bentuknya. Contoh, 1 per 2 dikali 0,25. Nah, kita prinsipnya sama, kita samakan dulu. Boleh menjadi pecahan biasa. Ini kita ubah menjadi 1, sini ya bawah ya, 1 per 2 dikali jadi pecahan biasa 25 per 100. Sama dengan kalau perkalian tinggal 1 kali 25, 25 per 2 kali 100, 200. Kita sederhanakan menjadi 25 bagi 25 dapat 1, 200 dibagi 25 dapat 8. Jadi setengah kali 0,25 sama dengan 1 per 8. Lagi contoh misalkan 30%
ditambah berapa misalkan desimal ya, 1,5. Nah, kita ubah menjadi apa? Desimal boleh. Ini 30% tadi kita ubah menjadi desimal jadi 0,3. 0,30 sampai 0,3 ditambah 1,5. Kalau penjumlahan desimal kita urutkan koma. 0,3, 1,5. Nah, urut komanya urut. Terus dijumlahkan seperti biasa. 3 tambah 5, 8. 0 tambah 1, 1. Jadi 30% tambah 1,5, 1,8. Ya. Kalau terjadi pecahan campuran, ada plus, ada kali, ada bagi, ada min, nyampur, peraturannya sama seperti operasi hitung campuran. Yang perkalian dan pembagian dikerjakan terlebih dahulu daripada penjumlahan dan pengurangan. Atau kalau ada tanda kurungnya dikerjakan terlebih dahulu. Kalau sama tingkatannya boleh dikerjakan urut. Ya.